Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Tarbini. Hari ini kita akan belajar mengenai bubut ulir. Ulir adalah alur-alur yang melilit pada sebuah batang poros atau pada suatu lubang yang panjang dengan ukuran tertentu. Berdasarkan posisinya, ulir terbagi ke dalam dua jenis, yaitu ulir dalam dan ulir luar. Di pasaran, ulir dalam biasa dikenal dengan nama mur, sedangkan ulir luar biasa dikenal dengan nama baut. Proses pembubutan ulir pada mesin bubut standar pada dasarnya hanyalah alternatif apabila jenis ulir yang diperlukan tidak ada di pasaran umum atau jenis ulir yang dibuat hanya untuk keperluan khusus. Jadi mesin bubut tidak didesain secara khusus untuk membuat ulir. Hanya ulir-ulir yang memang diperlukan secara khusus atau tidak ada di pasaran yang dibuat di dalam mesin bubut. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, mengapa mesin bubut hanya dijadikan sebagai alternatif untuk membuat ulir? Hal ini dikarenakan mesin bubut standar didesain tidak khusus untuk membuat ulir saja, sehingga saat melakukan pembubutan ulir diperlukan waktu yang relatif lama. Hasilnya kurang presisi, dan sebelumnya perlu memahami teknik pembubutannya. Nah, hal ini berkaitan dengan efisiensi perusahaan dalam produksi dan keuntungan. Karena di dunia industri dan di dunia usaha, menghasilkan keuntungan merupakan tujuan yang utama. Apabila mesin bubut dipergunakan secara khusus untuk membuat ulir, tidak akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, karena biaya produksi akan menjadi beban berat bagi perusahaan. Proses pembuatan ulir yang relatif lama menyebabkan produktivitas sangat rendah, dan di sisi lain, konsumsi listrik akan sangat tinggi. Itu akan menyebabkan biaya produksi menjadi beban yang sangat berat bagi perusahaan. Pembuatan ulir dengan jumlah banyak atau produk massal pada umumnya dilakukan atau diproses dengan cara diantaranya dirol, dicetak, dipres, dan diproses pemesinan dengan mesin yang didesain khusus untuk membuat ulir, sehingga prosesnya cepat dan hasilnya presisi. Hal ini akan menekan biaya pembuatan atau biaya produksi dan akan meningkatkan keuntungan. Pada ulir, terdapat beberapa bagian dengan peristilahan nama tertentu. Di antaranya, pada bagian lingkaran ulir terdapat gang atau disebut dengan pitch, dan juga kisar atau disebut dengan lead. Pengertian dari gang adalah jarak puncak ulir terdekat. Jadi gang itu adalah jarak puncak ke puncak dari suatu ulir. Sedangkan kisar adalah jarak puncak ulir dalam satu putaran penuh. Nah, bisa diperhatikan perbedaan antara gang dan kisar atau pitch dengan lead pada gambar di samping ini. Selain itu, ulir juga memiliki standar nama ukuran yang baku. Di antaranya adalah
Yang pertama, diameter terbesar atau diameter nominal, disebut juga dengan mayor diameter. Yang kedua adalah diameter tusuk atau disebut juga dengan pitch diameter. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah diameter terkecil atau diameter kaki. Biasa disebut juga dengan minor diameter. Gambar berikut ini menunjukkan perbedaan antara diameter mayor atau diameter terbesar, kemudian diameter pitch atau diameter tusuk, dan diameter minor atau diameter terkecil. Jadi, jika diperhatikan pada gambar, diameter mayor itu adalah diameter dari puncak ke puncak, sedangkan diameter minor adalah diameter dari lembah ke lembah, jadi yang paling kecil. Sedangkan diameter pitch adalah di antaranya. Di dalam melakukan pembuatan ulir untuk penggunaan umum harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan pada gambar kerja. Terdapat macam-macam standar ulir yang dapat dijadikan acuan, sehingga hasil penguliran sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Macam-macam standar ulir untuk penggunaan umum diantaranya, yang pertama adalah Metric P Reed Standard, yaitu jenis ulir metrik P standar atau biasa disebut dengan ulir segitiga metrik, adalah salah satu jenis ulir dengan satuan milimeter dengan total sudut ulir sebesar 60 derajat. Nah, sudut ulir metrik dapat dilihat pada gambar. Yang kedua adalah jenis ulir British Standard Whitworth atau disebut juga dengan BSW. Nah, ulir ini adalah salah satu jenis ulir dengan satuan inci, berbeda dengan ulir metris yang memiliki satuan milimeter. Kemudian sudut total ulir adalah sebesar 55 derajat. Yang kedua adalah jenis ulir British Standard Fine Thread atau disebut juga dengan ulir BSF. Nah, ulir ini memiliki satuan dan profil yang sama dengan jenis ulir standar Whitworth, yaitu satuan inci dan total sudut ulir sebesar 55 derajat. Jenis ulir yang keempat adalah jenis ulir Unifield Nation Coarse Thread atau disebut juga dengan UNC. Ulir ini memiliki total sudut 60 derajat dengan kedalaman ulir bud atau luar 0,614 dan kedalaman ulir murnya adalah 0,54. Jenis ulir yang berikutnya adalah jenis ulir Unifield Nation Fine Thread atau disebut juga dengan UNF. Ulir ini memiliki profil yang sama dengan jenis UNC. Perbedaannya hanya pada kisar ulirnya. Kisar ulir UNF lebih halus dibandingkan kisar ulir UNC. Jenis ulir selanjutnya adalah British Association Thread atau biasa disebut dengan BA atau bisa disebut juga dengan ulir bola. Ulir ini memiliki total sudut 47,5 derajat dengan kedalaman ulir 0,6 dan radius pada ujung ulir memiliki radius 0,18 seperti yang ditunjukkan pada gambar.
Mungkin itu yang bisa saya jelaskan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mengerti mengenai penjelasan tentang ulir. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.